Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azza Nazarina dengan NIM 2305166019. Di video ini saya akan mereview buku dari Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Pada video ini saya akan mereview bab 2 yang berjudul Seputar Teori dan Pemikiran Sejarah. Oke, materi yang pertama adalah pemahaman tentang teori. Teori itu merupakan hulu atau sumber suatu proporsi ilmiah. Cara mengujinya adalah melalui prosedur penelitian dengan menggunakan asumsi atau hipotesis. Kemudian diuji atau dibuktikan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Jika hasil uji hipotesis benar, teori dapat dipertahankan. Tetapi apabila ternyata hipotesis tidak terbukti, maka penelitian bisa dilanjutkan dan akhirnya dapat menciptakan suatu teori baru. Adapun fungsi teori-teori itu antara lain seperti yang dikemukakan oleh Sujono. Yang pertama, ada sebuah teori berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Lalu yang kedua, ada teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi. Lalu yang ketiga, ada teori bisa merupakan suatu ikhtisar dari suatu hal-hal yang telah diketahui serta telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang akan diteliti. Yang keempat, ada teori memberikan kemungkinan kepada prediksi kejadian atau peristiwa mendatang karena telah diketahui sebab-sebabnya dan diramalkan akan terjadi kembali. Lalu yang terakhir adalah teori memberikan petunjuk-petunjuk kekurangan kepada penelitinya. Materi yang kedua adalah teori-teori dalam sejarah. Yang pertama, teori gerak sejarah. Hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolutif. Apa itu berkembang secara evolutif? Yaitu proses perubahan atau perkembangan yang terjadi secara bertahap dan perlahan dari sebuah gambaran peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan kronologis merupakan pokok teori untuk menggambarkan gerak sejarah. Teori gerak sejarah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, teori gerak sejarah bagi masyarakat yang bersahaja atau masyarakat primitif. Lalu yang B, dalam kebudayaan politisme, gerak sejarah ditentukan oleh dewa-dewa. Yang C, dalam kebudayaan monetisme, maka gerak sejarah ditentukan oleh Tuhan. Yang D, ada gerak sejarah ditentukan oleh hukum alam atau fatum, kadar atau takdir. Teori ini kemudian berkembang menjadi filsafat. Yang E, ada determinisme. Yang F, ada gerak sejarah yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir, yang G, adalah gerak sejarah ditentukan oleh materi. Ini berdasarkan dari ajaran Karl Marx dalam History Materialism. Teori yang kedua adalah teori sejarah persebaran kebudayaan. Saya mengambil dua nama teori dan tokoh yang menganut aliran teori persebaran kebudayaan yang tercatat dalam sejarah seperti yang dikemukakan oleh Tamburaka pada tahun 2002 pada halaman 56-58, yaitu yang pertama, teori Heliotik oleh J.S. Smith dan W.J. Ferry. Menurut teori ini, Smith dan Ferry berpendapat bahwa dalam sejarah kebudayaan dunia pada zaman purbakala pernah terjadi sebuah peristiwa difusi besar yang berpangkal di Mesir. Kemudian bergerak ke arah timur sampai ke daerah yang sangat jauh. Teori yang kedua ada teori Cultural Revolution oleh G. Jordan Child. Ia mengemukakan teori yang dikenal dengan Cultural Revolution. Intinya bahwa dalam revolusi kebudayaan itu terjadi melalui tahapan Neolithic Revolution, Urban Revolution, Revolution in Human Knowledge, dan Industrial Revolution. Teori yang ketiga adalah teori pandangan dan teori sejarah. Ada banyak pandangan dari banyak perspektif yang berbeda. Saya akan menjelaskan satu dan menyebutkan beberapa pandangan serta teori yang tercantum pada buku Rusdi Effendi. Yang A, ada pandangan sejarah menurut hukum fatum. Pandangan sejarah menurut hukum fatum di Indonesia disebut cakra manggiling atau roda berputar. Manusia menurut cakra manggiling tidak dapat melepaskan diri dari cakram atau roda yang berputar terus-menerus. Nasib manusia telah ditentukan, bergerak naik turun sesuai gerak irama cakram makrokosmos dan mikrokosmos. Tidak perlu lagi memikirkan kejadian apa yang telah menimpanya, karena itu telah dikodratkan. Lalu, yang B ada pandangan sejarah menurut Santo Agustinus. Yang C ada teori progresif linear menurut Ibnu Khaldun.
Lalu yang D ada pandangan sejarah menurut Glam Battista Vico. Lalu yang E ada teori sejarah menurut Oswald Spengler. Lalu yang F ada pandangan dan teori sejarah menurut Arnold. Yang G ada teori sejarah menurut Pitirim Sorokin. Lalu yang H ada teori sejarah menurut William. Yang F ada menurut Frederick. Lalu yang I ada teori sejarah menurut Mutahari. Oke, materi selanjutnya adalah pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Saya mengambil satu tokoh, yaitu Muhammad Yamin. Yang pertama ada pemikiran Muhammad Yamin tentang sejarah. Pemikiran sejarah nasional Muhammad Yamin itu mendominasi pemikiran sejarah nasional cukup lama. Pemikirannya memang tak dapat dipisahkan dengan mainstream saat itu yang ingin dikembangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu bangkitnya kebanggaan bangsa Indonesia. Pemikiran sejarah nasional seperti ini memang kemudian menimbulkan banyak kritik. Lalu yang B ada pemikiran Muhammad Yamin dalam filsafat sejarah. Untuk membentuk filsafat sejarah nasional, menurut Muhammad Yamin ialah dengan cara pemusatan pikiran kepada segala kejadian dan peristiwa sejarah Indonesia dan dalam hubungan dengan sejarah pada umumnya, serta isi kajian filsafat sejarah nasional mempunyai 4 dasar kajian, yaitu yang pertama adalah kebenaran. Tujuan dari filsafat adalah kebenaran. Lalu yang kedua, sejarah Indonesia. Berkaitan dengan sejarah Indonesia, Muhammad Yamin menyatakan yang menjadi objek filsafat sejarah atau yang ditafsirkan adalah sejarah Indonesia. Yang ketiga adalah tafsiran sintesis. Menyangkut tafsiran sintesis, menurut Muhammad Yamin, bahwa tafsiran sejarah yang sintesis menjamin timbulnya sejarah Indonesia yang umum dengan menghindarkan berat sebelah, sehingga lepas dari gambaran ialah terhadap masyarakat pada zaman lampau, melainkan menjamin timbulnya cabang filsafat bagi sejarah dalam zaman pembangunan. Dan yang keempat adalah nasionalisme Indonesia. Dalam hal nasionalisme Indonesia, Muhammad Yamin menyatakan ada 3 corak kepada filsafat sejarah. Di antaranya adalah corak yang pertama, yang menjadi objek tafsiran ialah sejarah Indonesia. Lalu corak yang kedua, cara menafsirkan kejadian sejarah adalah sesuai dengan jalan pikiran orang lain atau bangsa Indonesia yang telah bebas merdeka dan yang tak terikat rasa rendah atau berpemandangan sempit di dalam ruang pemikiran yang terbatas. Corak yang ketiga adalah uraian dengan lisan maupun tulisan sejarah Indonesia memenuhi syarat para pengarang supaya secara subjektif sesuai dengan susila perjuangan kemerdekaan, memenuhi syarat susila pada karangan penulisan sejarah, dan memenuhi syarat ilmu jiwa dan pendidikan pada si pembaca dan si pendengar. Sekian video review dari buku Rusdi Effendi pada bab 2. Terima kasih, sampai ketemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.